Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di channel Milih Awal. Nah, pada video vlog kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pengambilan keputusan. Bagi teman-teman yang penasaran mengenai penjelasan saya, nah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pendukung keputusan. Nah, di sistem pendukung keputusan ini ada beberapa teknik, namun saya mengambil dua, yaitu teknik pohon keputusan dan juga tabel keputusan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pohon keputusan terlebih dahulu. Nah, di sini tentu kita harus tahu dulu dong apa sih pohon keputusan itu. Nah, di sini pohon keputusan merupakan sebuah sistem yang manusia kembangkan untuk membantu mencari dan membuat keputusan untuk masalah-masalah tersebut dan dengan memperhitungkan berbagai macam faktor yang ada di dalam lingkup masalah tersebut. Nah, ini gambar pohon keputusannya ya. Kemudian kita lanjut pada manfaat dari pohon keputusan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat beberapa manfaat dari pohon keputusan. Ada tahapan-tahapan, terus ada kelebihan dan kekurangannya. Di sini masih ada kelebihannya dulu ya. Sini kita bahas satu persatu. Di sini ada manfaatnya. Nah, manfaat dari pohon keputusan itu sendiri yaitu membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel sehingga pengambil keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Kemudian ada mengeksplorasi data, memadukan antara eksplorasi, data, dan pemodelan. Itu manfaat dari pohon keputusan. Kemudian tahapan-tahapan dari pohon keputusan itu sendiri ada Definisikan dan rinci masalah secara jelas. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ada 5. Terus kedua itu gambarkan struktur dari pohon keputusan, tentukan nilai payoff dari setiap kombinasi alternatif kemungkinan, kemudian tentukan nilai peluang dari setiap kemungkinan dan keputusan, dan kelima, selesaikan masalah dengan menghitung expected monetary value atau EMV. Kemudian kita masuk pada kelebihan dari pohon keputusan. Kelebihannya di sini ada daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Kemudian eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan. Karena ketika menggunakan metode pohon keputusan, maka sampel yang diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Nah, Itu manfaat, tahapan, serta kelebihan dari pohon keputusan. lanjut kita masuk pada kekurangan pohon keputusan ya. Nah, kelemahan dari pohon keputusan itu sendiri teman-teman bisa lihat di sini ada terjadi overlap, terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak, menyebabkan Meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Terus ada pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Itu teman-teman bisa lihat ya, kelemahannya itu ada 4. kemudian masuk pada kriteria-kriteria dari pohon keputusan. Di situ ada EMV, terus ada expected opportunity loss. Itu bagian dari kriteria pohon keputusan ya. Nah, sekarang kita lanjut pada poin selanjutnya, yaitu ada konsep dasar, model dasar, dan basic model. Di sini teman-teman bisa lihat gambarnya. Ada konsep dasarnya itu pertama. Si game 4 itu keputusan atau decision yang bulat dari change atau kemungkinan, ada garis penghubung atau form, ada alternatif keputusan, kemudian ada alternatif kemungkinan yang terjadi. Di situ model dasarnya teman-teman juga bisa lihat ya. Kemudian basic modelnya juga teman-teman bisa lihat di situ. Ini adalah gambar dari konsep dasar, model dasar, serta basic model. Nah, untuk penjelasan pohon keputusan itu sudah selesai ya. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua, yaitu teknik yang kedua, yaitu adalah tabel keputusan. Nah, seperti biasa, sebelum masuk dari tabel keputusan ini, kita juga harus tahu apa sih tabel keputusan itu. Nah, di sini tabel keputusan atau decision table adalah tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika dalam program. Nah, itu pengertian dari tabel keputusan. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat nih gambar dari tabel keputusan. Kemudian kita masuk pada struktur tabel keputusan. Nah, struktur tabel keputusan sendiri itu ada 4, yaitu yang pertama ada condition step, ada condition entry, ada action step, dan ada action entry. Dan itu ada 4 ya, 4 struktur tabel keputusan. Nah, di sini gambar penjelasan dari struktur tabel keputusan, teman-teman bisa lihat ya, di situ ada penjelasannya. Jadi di situ teman-teman bisa lihat. Di situ ada condition step
pada bagian ini berisi kemungkinan dari kondisi yang diseleksi, yaitu terpenuhi atau diberi simbol Y, dan tidak dipenuhi atau yang tidak terpenuhi diberi simbol N. Nah, di situ untuk condition entry. Kemudian ada action step. Di situ berisi pernyataan-pernyataan yang akan dikerjakan baik kondisi yang diseleksi terpenuhi maupun tidak terpenuhi. Kemudian ada action entry. Di situ action entry itu digunakan untuk memberi tanda tindakan mana yang akan dilakukan dan mana yang tidak akan dilakukan. Itu penjelasan dari struktur tabel keputusan ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya itu di sini ada gambar dari struktur tabel keputusan ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, sekarang kita lanjut pada langkah pembuatan dari tabel keputusan. Di situ ada beberapa langkah, teman-teman bisa lihat nih. Ada menentukan kondisi yang akan diseleksi, kemudian ada menentukan jumlah kemungkinan kejadian yang akan terjadi, yaitu sebanyak N sama dengan 2/3 sama dengan 8. Situ kemudian yang ketiga ada menentukan tindakan yang akan dilakukan. Dari contoh di atas terdapat 5 tindakan yang akan dilakukan, yaitu ada A, B, C, D, E. Teman-teman bisa lihat situ. Kemudian kita masuk pada langkah yang keempat, yaitu mengisi condition entry. Condition entry diisi sedemikian rupa sehingga semua kemungkinan kejadian bisa terwakili sebagai berikut. Nah, ini gambarnya dari langkah yang keempat ya, itu. Kemudian masuk pada langkah yang kelima, yaitu mengisi action entry. Action entry diisi kolom demi kolom dari kolom pertama sampai kolom ke N. Misalnya untuk kolom yang pertama semua kondisi terpenuhi ini, yaitu unit yang dipesan melebihi unit minimum potongan pemesanannya adalah dealer dan unit persediaan mencukupi, maka tindakan yang akan dilakukan adalah mendapatkan potongan dan kirim semua yang dipesan. Itu langkah dari pembuatan tabel keputusan. Ya, lebih jelasnya itu di sini ada hasil dari langkah pembuatan tabel keputusan. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini sudah jelasnya. Nah, mungkin mengenai teknik-teknik dalam sistem pendukung keputusan itu hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bagi teman-teman yang suka sama video ini jangan lupa di like, terus komen, dan jangan lupa juga subscribe